Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utami, NIM 2101020053, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Dosen pengampu Ariski Andrinaldo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori moneter. Teori moneter berdasarkan penjelasannya tentang berbagai fungsi uang dalam kegiatan perdagangan, dapat dikatakan bahwa uang dalam perekonomian memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi dalam kegiatan produksi. Dan spesialisasi ini akan menekan produktivitas. Selanjutnya, perluasan pasar akan mengembangkan kegiatan ekonomi dan mendorong dilaksananya perkembangan teknologi. Teori kuantitas uang tradisional. Persamaan pertukaran dinyatakan sebagai berikut. M dikali V sama dengan PT, di mana M adalah uang beredar, V adalah kelanjutan atau kecepatan uang beredar, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah barang-barang dan jasa-jasa yang diperjualbelikan di dalam suatu tahun tertentu. M dikali VY sama dengan Y, di mana M adalah seperti persamaan yang asli, yaitu uang beredar. VY adalah kelanjutan peredaran uang yang digunakan untuk menjalankan jual beli barang-barang jadi, dan Y pendapatan nasional. Dengan demikian, V adalah lebih besar dari VY. Teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang dikembangkan oleh Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika. Pada hakikatnya, berpendapat bahwa perubahan uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya terhadap harga-harga. Perubahan ini juga adalah ke arah yang bersamaan. Teori sisa tunai. Alfred Marcher dari Cambridge University mengembangkan persamaan sisa tunai untuk menekankan ciri-ciri perkalian di antara uang beredar dan tingkat harga. Analisis Marcher tersebut kemudian dikenal sebagai teori sisa tunai, Cash-Blanchard's Theory. Seperti telah dinyatakan di atas bahwa teori sisa tunai pandangannya tidak berbeda dengan teori kuantitas uang. Kelemahan teori kuantitas uang. Kelemahan teori kuantitas terletak pada permisalannya bahwa penggunaan tenaga kerja penuh selalu dicapai pada perekonomian, sehingga T adalah tetap besarnya. Dalam kenyataan yang beredar, kebanyakan perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran. Kritik Keynes atas teori kuantitas. Menurut pendapatnya, pengaruh dari kenaikan uang beredar atas pendapatan nasional adalah lebih kompleks daripada yang dinyatakan oleh teori kuantitas. Menurut Keynes, sampai di mana uang yang beredar akan menimbulkan 7 perubahan ke atas. Pendapatan nasional tersebut pada 3 faktor berikut ini. A. Motif keinginan masyarakat memiliki uang tunai. B. Motif keinginan para pengusaha untuk menaikkan modal. C. Kecondongan mengkonsumsi marginal pendapatan nasional. Bentuk-bentuk kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga. Kebijakan ini dilaksanakan oleh otoritas moneter, yaitu Bank Indonesia yang merupakan bank sentral. Kebijakan moneter dibedakan menjadi 2, yaitu kebijakan yang bersifat kualitatif dan kebijakan yang bersifat kuantitatif. Kebijakan moneter kuantitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 tindakan, yaitu 1. Operasi pasar terbuka. 2. Pengaruh tingkat bunga. 3. Mengurangi tingkat cadangan operasional minimum. Kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya dibedakan dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, ada pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman yang harus dikurangi, dikembangkan, atau diutamakan.
Yang kedua, itu ada pembajuan moral, yaitu Bank Sentral mengadakan pertemuan pihak bank umum untuk meminta bank-bank umum melaksanakan langkah-langkah tertentu. Selanjutnya ada kebijakan moneter dan mekanisme transmisi. Rangkaian perubahan-perubahan yang terjadi itu dinamakan mekanisme transmisi. Mekanisme transmisi mengembangkan rangkaian perubahan yang akan berlaku sebagai akibat dari kebijakan moneter yang dijalankan. Secara singkat dapat diinformasikan AR menjadi AI, menjadi AAE, menjadi AY. Yang artinya pemahaman perubahan yang dinamakan sebagai mekanisme transmisi meliputi perubahan berikut. A. Kebijakan moneter akan merubah tingkat bunga atau bisa dikatakan sebagai AR. B. Perubahan tingkat bunga akan merubahkan investasi atau yang bisa disebut dengan AI. C. Perubahan investasi akan berubah pembelajaran negara, akan mengubah pembelajaran negara maksudnya. Itu bisa disebut dengan AAE. D. Perubahan pembelajaran agregat akan berubah pendapatan nasional atau AY. Dan penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian berdasarkan pada rangkaian perubahan-perubahan dalam perekonomian seperti digambarkan di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas kebijakan moneter tergantung kepada sifat perubahan 3 variabel, yaitu tingkat bunga, tingkat investasi, dan pengeluaran. Upaya pemerintah mengatasi kasus krisis moneter. Bagaimana pemerintah mengatasi kesulitan jangka pendek, juga bagaimana kesulitan jangka panjang. Jika masalah tercipta di suatu sektor, misalnya perumahan, masalah tersebut perlu diselesaikan di setiap sektor, misalnya belanja konsumen. Jika tidak, biaya jangka panjang akan mengalahkan manfaat jangka pendek. Proses ini tidak dapat dilakukan dengan keputusan pemerintah. Sekian materi penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.